Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, dengan NIM 501153114. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang tugas 2 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan di Dasar di berbagai negara. Baiklah, pada kesempatan ini saya memilih artikel berjudul Kesehatan Gender dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Penulisnya Adi Deni Putra, Jurnal LC. Analisis artikel yang A. Pendidikan gender di sekolah dasar. Pada artikel yang penulis pilih dapat diketahui bahwa artikel ini menekankan bahwa kesetaraan gender harus dipahami sejak dini. Hal ini dimulai diterapkan pada usia SD. Pada artikel tersebut, kesetaraan gender mulai diintegrasikan pada buku ajar kelas 4 SD. Dalam buku ajar, pemahaman mengenai kesetaraan gender diintegrasikan dengan memuat gambar dan pernyataan yang biasa gender atau tidak memilih-milih gender. Pada banyak topik, bahasan ini akan memuat laki-laki dan perempuan sebagai subjek pada pembahasan. Yang B, gambaran pekerjaan dalam buku ajar. Kesetaraan gender biasanya sering diasosiasikan dengan pekerjaan. Dengan demikian, pada buku ajar tematik kelas 4 sering menggambarkan profesi, tidak hanya satu gender saja. Misalnya profesi guru untuk laki-laki dan perempuan. Begitu juga seperti pilot, arsitek, dokter, tidak hanya bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan. Yang C, kesehatan gender dalam konteks pendidikan nasional. Program kesehatan gender juga digalakkan oleh pemerintah dengan memberikan regulasi mengenai instruksi kesehatan gender yang harus dilaksanakan pada satuan pendidikan. Yang D, pentingnya penanaman nilai gender dan yang setara. Integrasi kesehatan gender ini tidak hanya melalui bahan buku ajar dan regulasi saja. Yang penting lainnya adalah guru juga menjadi fasilitator yang menerapkan iklim kesetaraan gender di kelas. Guru dapat menyampaikan bahwa pada dunia pendidikan maupun pekerjaan tidak memandang gender apakah laki-laki atau perempuan, tetapi dapat memiliki hak yang sama. Terus selanjutnya, keterkaitan dengan pengalaman mengajar. Berdasarkan pengalaman mengajar penulis merasa bahwa memang siswa memiliki pemahaman bahwa ada batasan jenis kelamin atau gender dalam hal seperti pekerjaan dan tanggung jawab. Contoh sederhananya adalah bahwa tugas mencari nafkah adalah ayah dan ibu bertugas di rumah saja, bahwa ibu tidak boleh bekerja, hanya mengurus anak saja. Kemudian beberapa pekerjaan oleh siswa dianggap hanya mampu dilakukan oleh laki-laki, misalnya insinyur, pilot, dan tukang, di mana pada umumnya memang laki-laki berdasarkan pengalaman siswa. Menanggapi hal ini dan kebijakan kesetaraan gender, saya sebagai guru memberikan pemahaman bahwa pada saat ini zaman modern bahwa kesetaraan gender diberlakukan. Hal ini saya sampaikan ketika melihat buku ajar yang juga mendukung kesetaraan gender. Motivasi dan harapan juga diberikan kepada siswa agar memahami bahwa tidak ada perbedaan gender dalam hal profesi ataupun jenis pekerjaan. Terus yang nomor 2,
yaitu analisis artikel. Artikel ini membahas tentang kesetaraan gender dalam hal sains, teknologi, teknik, dan matematika atau dikenal dengan STEM pada usia dini. Adapun pembahasan artikel ini yaitu semua siswa memiliki kesempatan yang sama dan mengikuti kesempatan, keterlibatan dan perkembangan dalam STEM tanpa harus memikirkan perbedaan gender yang selama ini menjadi hambatan bagi beberapa pemikiran yang salah. Introspeksi siswa diajarkan dan dibiasakan mengenal kesetaraan gender sejak kecil. Tidak hanya hal tersebut, artikel ini mengatakan bahwa kesetaraan gender dapat dimaksimalkan dengan peran kurikulum yang inklusif gender. Dalam kurikulum diterapkan bahwa keterampilan teknis pada STEM dapat dilakukan berbagai gender. Pada kurikulum memperkenalkan berbagai peran gender yang berbeda pada profesi STEM. Terus dalam pelaksanaan kesetaraan gender ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi bias gender pada pendidikan STEM ini. Pada artikel ini menyarankan salah satu strategi agar guru mengatasi stereotip gender dalam integrasi kelas. Untuk guru dapat mendorong anak perempuan untuk memilih minat mereka pada bidang STEM tanpa merasa terbatas pada peran gender dalam profesi yang dipilihnya. Dalam artikel yang disampaikan, hambatan dalam penerapan kesetaraan gender ini adalah untuk mewujudkannya dan gambaran dari usia dini bahwa pada beberapa hal berkaitan dengan STEM hanya dilakukan oleh gender tertentu, sehingga banyak partisipasi tertentu kurang oleh gender perempuan. Adapun langkah ke depan yang dapat dilakukan menurut artikel ini yaitu perlu pelatihan instruktur dan pengembangan kurikulum untuk mata pelajaran yang akan kegiatan dengan STEM agar dapat memperhatikan kesehatan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan bebas dari bias gender. Terus keterkaitan dengan materi modul MPDR 5302. Hasil penelitian dari artikel fokus bagaimana kesetaraan gender dapat dilaksanakan pada usia dini pada hal sains, teknologi, teknik, dan matematika atau dikenal dengan STEM. Kaitan dengan modul MPDR 502 bahwa modul ini juga membahas mengenai pendidikan dasar harus mengakomodasi kebebasan gender. Sebagai pendidik, penting untuk memahami pandangan gender dalam setiap aspek pembelajaran sehingga lingkungan pembelajaran adil dan inklusif. Kemudian dengan adanya kebijakan pendidikan mengenai kesetaraan gender ini dapat mengurangi ketimpangan gender dalam pendidikan dan melibatkan siswa pada STEM. Misalnya, kemudian juga dibahas bahwa guru memiliki peran dalam membentuk lingkungan yang adil gender. Pendidikan dasar akan lebih efektif juga guru membiasakan siswa dari segala gender untuk berpartisipasi. Kemudian pembahasan mengenai stereotip sosial dan budaya seharusnya tidak menjadi penghambat peluang siswa dalam pendidikan.
Baiklah, hanya ini yang bisa saya paparkan pada tugas 2 ini. Jika dapat kekurangan, saya minta maaf dan saya akhiri dengan, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.